Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak sekali teman-teman kita, ibu-ibu ya terutama itu terjebak dengan modus kenalan dari luar negeri. Ini sudah modus lama sekali, bahkan mungkin sudah 10-15 tahun yang lalu modus ini ada terus gitu loh. Masih sudah ada 10-15 tahun yang lalu, tetapi penipu ini kan hanya memperbarui caranya saja, memperbarui visualisasinya saja sehingga kita akan terperdaya karena yang dirancang penipu ini perencanaan menyesuaikan perkembangan zaman. Kalau dulu lewat SMS, ya sekarang ini mulai lewat Facebook, Instagram, lewat media sosial, dating apps gitu. Penipu menyamarnya kan seperti itu. Nah, ini ternyata masih banyak sekali orang-orang yang tertipu model kenalan luar negeri dan modusnya macam-macam. Ada yang modus cinta, ada yang modus penitipan dana dan itu masih banyak yang percaya gitu-gituan. Jadi bayangin masih banyak di DM saya itu ibu-ibu yang tertipu kenalan dari luar negeri ya lewat Facebook atau lewat dating apps lainnya, kenalan kemudian baru 2 hari sudah menyatakan cinta, baru 2 hari bule ini sudah ngomong sayang, padahal si bule ini bule yang kaya raya, bule yang sangat ganteng, bule yang punya koneksi luas, pokoknya perfecto lah. Nah, itu baru 2 hari sudah menyatakan cinta ke si ibu ini kan gitu. Banyak sekali modus seperti itu. Jadi bukan 1-2 orang yang curhat, tetapi sudah banyak orang yang curhat kena modus seperti ini kan gitu. Nah kemudian si bule ini kemudian dengan bujuk rayunya pengen memberi hadiah. Oh sebagai bukti perkenalan kita karena saya sudah srek dengan ibu atau dengan adik gitu kan ya. Saya akan mengirimkan sejumlah hadiah dan nanti di dalam hadiah itu akan ada uang yang ada di dalam bungkus hadiah tersebut. Nah, kemudian si orang Indonesia ini korban ini kan seneng banget ya dapat kenalan sudah ganteng ya, kemudian kaya, kemudian pekerjaannya bagus, kemudian social relationnya juga bagus kan seneng siapa sih yang nggak seneng seperti itu kan gitu. Nah kemudian si bule ini pura-pura mengirimkan dikasih nomor resi dan sebagainya. Ya yang korbannya ini akan berdebar-debar kan gitu menanti hadiah yang dikirimkan oleh bule ini gitu ya. Setelah barang masuk di Indonesia seolah-olah ya padahal ini nggak ada barangnya ini sebenarnya nggak ada jadi bule ini hanya ngibulin dan bahkan ini yang jadi bule ini belum tentu bule bisa jadi orang Indonesia yang mengaku sebagai bule tiba-tiba beberapa hari kemudian ada telepon dari bea cukai mengaku bea cukai padahal ini komplotan mereka aja gitu mengaku dari bea cukai oh ini ada hadiah setelah di scan X-ray wah kemudian nanti hadiahnya ini ternyata intan berlian yang bernilai jutaan bernilai ratusan juta sehingga ada pajak bea cukainya. Nah, kamu yang sudah berbunga-bunga, wah gak apa-apa. Tadi kan katanya di dalam kotak itu ada selain perhiasan ada juga uang gitu. Jadi nanti kamu korban ini akan cari pinjaman kanan kiri dengan harapan nanti dapat hadiah dan di dalamnya ada uang. Nanti uangnya itu dikembalikan ke kanan kiri bahkan minjol. Nah ini ternyata kan ini penipuan. Nanti setelah dari bea cukai nanti ada yang mengaku dari kepolisian. Oh ini barangnya dokumennya kurang lengkap, harus bayar sekian, kamu bayar lagi. Kemudian ada dari jasa ekspedisi, oh ini harus ada asuransinya untuk diterima, nanti uangnya kembali, kamu bayar 6 juta nanti dibalikin lagi waktu ekspedisi ngantar ke kamu. Kamu dimintain terus sampai benar-benar uangmu habis. Nah, si bule ini yang mengaku bule ini akan membujuk rayu kamu terus gitu loh. Oh, bayar aja saya, nggak apa-apa. Kamu tenang aja, di dalamnya saya kasih uang yang cukup. Intinya bule ini ya, orang yang mengaku bule ini akan merayumu agar kamu mengirimkan sejumlah uang, sementara pihak-pihak yang mengaku dari bea cukai, mengaku dari kepolisian, dari ekspedisi ini akan menekan kamu sehingga kamu di satu sisi tertekan ya, psikologimu di satu sisi tertekan, di sisi lain kamu terbujuk rayu oleh si bule ini gitu loh, sampai kamu menyadari benar-benar bahwa uangmu habis. Dan yang uniknya juga sama dengan penipuan yang lain, ada beberapa orang bahkan curhat ke saya yang bikin saya ngelus dada, beberapa orang ini tertipu lebih dari sekali gitu loh. Jadi pernah kenalan ditipu, alasannya kirim hadiah kemudian ada dari pihak bea cukai, polisi dan sebagainya sesuai yang saya ceritakan tadi. Nah, kemudian ada lagi, oh ini kenalan yang kedua ini beneran orangnya mau ke sini nggak pakai hadiah-hadiahan, orangnya mau ke sini ya Pak. Pas mau ke sini katanya, oh ini saya tertahan di imigrasi, dokumenku nggak lengkap, ini gimana sayang, uangku dalam bentuk dolar semua, tolong dikirimkan uang.
ditransfer ke rekening ini dalam bentuk rupiah ya, nanti biar aku bisa keluar, kita bisa ketemu. Dikibulin seperti itu, dibualin seperti itu modus penipuan asmara ini. Jadi modus penipuan kenal luar negeri. Bahkan kemarin tuh ada yang terjebak modus penipuan titip dana gitu. Ini juga ngeri juga gitu loh. Jadi kok masih ada orang yang percaya seperti ini. Jadi ada kenalan dari Malaysia, kemudian dia bilang bahwa rumah tangganya lagi kacau, makanya mau mengirimkan sejumlah dana ke kita, dengan harapan nanti biar yang bercerai ini uangnya yang bagi hasil ini tidak terbawa-bawa, sehingga dana yang dikirimkan ke kita ini tetap aman. Wah, kita seneng kan ya. Kemudian kita dikasih foto-foto cek, foto-foto macam-macam lah, yang itu adalah foto editan. Itu adalah foto palsu lah. Kemudian ya itu tadi ujung-ujungnya apa? Oh, ini ada biaya pajaknya, ada biaya ini, biaya itu, kita dimintain. Dan anehnya masih banyak juga orang-orang yang ketipu model gini gitu loh. Nah, melalui video ini saya mau ingatin gitu loh, bahwa apa yang kamu lihat di internet, di media sosial, di dating apps itu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Bisa saja itu bule sebenarnya adalah orang-orang lokal, orang-orang kita yang menyamar sebagai bule, kan bisa aja. Nah, itu udah hal yang lumrah gitu loh. Nanti lah ya aku sudah video call, bisa jadi video callmu pakai filter. Jadi satu handphone di filter yang ganteng, kemudian handphone satunya diadapkan ke handphone yang difilter, itu kan bisa saja. Kan sekarang sudah canggih, sudah ada filter, sudah ada efek. Orang yang nggak ganteng pun bisa jadi ganteng gitu loh. Orang lokal pun bisa jadi bule kan gitu kan ya. Makanya hati-hati dengan modus seperti ini. Jadi apalagi kamu baru kenalan, kan nggak masuk akal, nggak rasional sama sekali. Baru kenalan gitu ya, 2 hari sudah mengungkapkan cinta, 3 hari udah mau ngirim hadiah yang intan berlian beserta hadiah-hadiahnya, kan nggak masuk akal. Nalar logikanya gimana? Ya kadang kita harus menyadari bahwa sebagian dari kita mungkin terkendala dengan permasalahan asmara, mungkin bercerai dan lain-lain. Tapi kan kita harus pakai logika. Masa sih ada orang bule yang ganteng banget, duitnya banyak banget, relationship-nya luas, tapi malah memilih pacaran jarak jauh dengan orang yang di Indonesia dengan selisih umur yang tinggi pura. Jadi bulenya muda, kita itu sudah sudah tua, terus moro-moro baru 2 hari sudah mengungkapkan cinta. Nah, hal-hal itu kan harus kita perhatikan. Meskipun ya kalau mengingatkan orang yang sudah terkena modus penipuan asmara atau love scam ini susahnya minta ampun gitu loh. Bahkan ada yang DM, sudah saya bilangin, sudah saya omongin, Bu, nanti pasti ada yang mengaku dari bea cukai, kemudian minta duit dan lain-lain. Tapi dia tetap ngotot ya, dia tetap yakin bahwa si bule itu adalah asli, bahwa pacarnya online itu sesuai dengan kenyataan. Akhirnya setelah beberapa hari DM lagi, oh iya Pak, ternyata saya ketipu. Gimana cara mengembalikan uang saya? Ya sudah, kalau udah terlanjur ketipu sulit mengembalikan uangmu, karena bisa jadi nomor rekening yang dikasih ke kamu itu hanya rekening proxy. Rekening proxy itu begitu uangnya masuk langsung dilempar ke rekening lain atau langsung diambil. Jadi kalaupun kamu laporkan rekening ini, paling mentok-mentok hanya diblokir rekeningnya saja. Mentok-mentok ya rekeningnya penipu terblokir, tapi uangnya sudah habis duluan dan uangnya nggak bisa balik ke kamu lagi gitu loh. Jadi hati-hati kalau kenalan dari orang luar negeri ya, entah itu dari Facebook, dari manapun, hati-hati. Sekarang kan lagi banyak, apalagi kamu baru gabung ke media sosial, Instagram atau Facebook itu, jadi hati-hati sekali karena nanti ujuk-ujuk tiba-tiba ada bule yang ganteng gitu kenalan sama kamu, ada orang yang ganteng, ada orang yang cantik kenalan sama kamu, dan modusnya macam-macam loh ya. Modusnya macam-macam, bukan cuma kirim hadiah, kirim duit kemudian kamu dimintai sejumlah uang, tapi pemerasan pun juga gitu loh. Pemerasan juga mendominasi modus penipuan love scam ini. Pemerasannya seperti apa? Misalnya karena kamu sudah cinta, karena kamu sudah sayang, kamu diajak untuk melakukan video call dewasa, ya video call plus gitu kan ya. Nah, kamu turuti aja, padahal itu adalah direkam oleh penipu. Nah, kemudian penipu akan mengancammu. Kalau kamu nggak ngirim sejumlah uang, maka video-video asusila atau video-video dewasa ini akan saya sebarkan ke komunitas kamu, akan saya sebarkan ke sikel-sikel kamu, akan saya sebarkan ke tetangga-tetanggamu. Lah kamu kan takut. Kalau kamu udah takut gitu, ya sudah, kamu akan melakukan apapun yang dia minta. Oh, kamu harus transfer uang sekian sama saya, kamu harus ngirim uang sekian sama saya. Nanti ya udah, ini terakhir, kalau nggak ngirim
akan saya sebarkan, kalau ngirim saya hapus. Ternyata setelah mengirim ya tetap aja nanti diancam lagi. Modusnya kan macam-macam, bisa dimintain uang, bisa diperas kan gitu kan ya, atau malah bisa diajak investasi gitu loh. Ya ini yang kemarin kan lagi marak Tinder Swinder versi Indonesia. Jadi satu orang ngajak kenalan beberapa orang, ya ini malah yang disasar itu kalangan menengah ke atas gitu. Yang disasar kalangan menengah ke atas, kemudian kerugiannya sampai miliaran. Jadi kenalan, setelah kenalan nanti dirayu untuk dimentori atau diajari cara bisnis online. Nah, kemudian si wanita-wanita yang dirayu-rayu ini akhirnya ikut ke bisnis online yang disarankan penipu, disuruh top up, disuruh deposit, dijanjikan komisi yang sangat besar, dijanjikan nanti kalau deposit 1 juta bisa jadi 1.400.000, deposit 100 juta bisa jadi 100 juta 140 juta dalam waktu beberapa hari saja. Dan si wanita ini karena sudah terbawa hatinya, karena sudah serk sama bule jadi-jadian ini, makanya dia investasi, dia mentransfer sejumlah uang ke aplikasi tersebut. Padahal si bule jadi-jadian dan si di aplikasi jadi-jadian juga ini sudah komplotan gitu loh. Nah, artinya apa? Nanti ketika uang sudah masuk, oh ini bisa diambil tapi harus deposit lagi. Akhirnya kamu deposit lagi, harus top up lagi, harus top up lagi. Nah, ketika kamu menyadari semuanya sudah terlambat karena ternyata itu aplikasi-aplikasi buatan penipu. Ternyata itu si bule itu ya bule penipu. Ternyata bujuk rayuannya untuk kamu masuk ke aplikasi itu hanya rayuan, bualan, bohong-bohongan untuk mengeruk semua uangmu. Jadi modusnya hati-hati. Modusnya hati-hati mulai dari minta sejumlah uang untuk alasan hadiah, untuk alasan dia ditahan di imigrasi, atau bahkan nanti kamu dimintain data-data kredensial yang bisa membobol rekening-rekeningmu. Misalnya dimintain foto ATM, kemudian CVV, OTP. Nah, kalau itu udah kamu berikan ya habis uangmu. Kan banyak yang kejadian seperti itu, kenalan sama bule, kemudian dia bilang, "Oh, ini saya mau mentransfer ratusan juta dana ke kamu dari luar negeri, tapi untuk itu saya butuh syarat-syarat, kamu dimintain foto ATM, CVV sama kode OTP. Nah, itu kalau kamu kasih ke penipu ya habis uang dalam rekeningmu, M-bankingmu bisa dikuasai oleh penipu. Maka hati-hati. Jadi bule, ya kita kenalan dengan bule, atau kita kenalan dengan cowok ganteng, atau kita kenalan dengan cowok-cowok yang berada di luar sana gitu kan, ya itu adalah bisa jadi itu jebakan ke kamu untuk menghabisi uangmu, untuk menguras isi rekeningmu ya dengan berbekal data pribadi tadi, atau bahkan untuk memeras kamu. Hati-hati. Dan saya sudah nggak bosan-bosan untuk mengingatkan hal ini ya, terutama bagi ibu-ibu atau orang-orang yang mencari pasangan ya, hati-hati kalau kamu kenalan di media sosial atau dating apps ya. Wong kita lo ketemu langsung aja, kenalan langsung aja kadang-kadang kena tipu, apalagi lewat dating apps. Apalagi di dating apps, di sosial media itu foto kita yang biasa bisa menjadi ganteng, foto kita yang hitam bisa jadi putih, foto kita yang pendek bisa jadi tinggi, kan seperti itu. Jadi hati-hati dan tetap waspada. Mudah-mudahan kalian semua semakin sadar bahwa penipuan dari waktu ke waktu terus bertambah modusnya, dan jumlah korban penipuan yang tumbang karena penipuan pun juga semakin banyak. Tetap waspada dan hati-hati selalu.